Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas jawaban dari latihan soal 1, 2, dan 3. Yang pertama, untuk latihan soal 1, di sini ada 3 soal tentang bilangan berpangkat. Nah, untuk yang nomor 1, di situ ada soal X kuadrat Y dipangkatkan 3, dibagi dengan X min 1, Y pangkat min 3. Ada soal pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Tapi sebelum itu kita akan mengeluarkan yang X kuadrat Y dipangkatkan 3 itu akan kita keluarkan dari kurungnya. Jadi di sini ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Kita punya X 2 dikalikan 3 6. Kemudian yang Y itu kalau tidak kita tulis berarti pangkatnya 1. 1 dikalikan 3. Ini 3. Kemudian ini dibagi dengan X pangkat min 1, Y pangkat min 3. Seperti ini. Setelah itu di sini ada pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangi tadi ya. Jadi di sini kita punya X pangkat 6 dikurangi dengan min 1. Kemudian Y-nya pangkat 3 dikurangi dengan min 3. Jadi di sini kita dapat X-nya 6 min, berarti 6 plus 1. Ini X pangkat 7, Y-nya 3 min plus 3. 3 plus 3 jadinya 6. Oke, sekarang ke soal yang kedua. Di sini ada 27 pangkat 2 per 3 dikalikan 32 min pangkat 32 pangkat min 4 per 5 ya. Teman-teman bisa mengubah dulu 27 dan 32-nya itu ke bilangan yang lebih kecil. Di sini 27 bisa saya ganti dengan 3 pangkat 3. Nah, ini dipangkatkan 2 per 3. Selanjutnya, 32 itu bisa saya ganti dengan 2 pangkat 5. Min 4 per 5. Nah, dari sini seperti yang soal X tadi, ada pangkat, dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Tinggal dikalikan aja 3. Ini 3 dikali 2 per 3. Saya tulis dulu ya. 2 pangkat 5, pangkatnya dikalikan. Min 4 per 5. Nah, ini sama-sama ada 3-nya, ini bisa kita sederhanakan, kita coret ya. Jadi 3 kuadrat dikalikan 2 pangkat coret-coret. Nah, ini 2 pangkat min 4. Ini kalau teman-teman mau menyederhanakan lagi, mau dijadikan angka, 3 kuadrat itu, kita tulis dulu aja ya, 3 kuadrat dibagi dengan 2 pangkat 4. Jadi kalau pangkat min, kalau mau dijadikan positif itu pindah ke bawah. Jadi 2 pangkat 4. Nah, dari sini saya punya 3 kuadrat itu 9. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Ini adalah hasilnya. Sekarang yang nomor 3. Akar 2 dari akar pangkat 3 dari 64. Oke, kalau dari sini kita akan kerjakan dulu dari bagian yang paling dalam. Oke, jadi di sini saya bisa menuliskan akar pangkat 2. Kemudian saya bisa tuliskan 64. Kalau ada akar ya, itu sama aja pangkatnya 1 per, karena di sini 3, tulis di sini 3. Nah, sama dengan soal yang kedua. Agar 64 itu lebih kecil, teman-teman bisa mengganti 64-nya ke bilangan yang lebih kecil. Gitu. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nah, ini sepertiga. Jadinya ini akar 2, ada pangkat, dipangkatkan. 2 pangkat 6 dikali 1 per 3. Oke, 2 serat ini disederhanakan ya, ini tinggal 2, maka 2 kuadrat. Nah, kalau sudah ini 2, yang atas kita tulis ini di sini 2 pangkat 2 dibagi yang ini 2. Jadi 2 pangkat 1 hasilnya sama dengan 2. Nah, ini untuk yang latihan soal 1. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal 2 tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang nomor 1 di situ ada soal 3x kuadrat min 5x min 2 itu sama dengan 0. Kita disuruh mencari ya nilai x-nya itu berapa. Oke, sekarang saya
akan coba menggunakan pemfaktoran terlebih dahulu. Kemarin ya, saya akan menggunakan cara yang panjang saja, kalau gitu ya. Jadi saya akan cari dua bilangan, misalkan dua bilangan saya punya P sama Q. Kalau dikalikan itu sama dengan yang ini, min 6. Kemudian kalau ditambah, P ditambah Q itu sama dengan yang ini, min 5. Nah, berapa yang dikalikan sama dengan min 6 dan kalau ditambah sama dengan min 5, saya dapat PQ-nya itu ya, yaitu min 6 sama 1. Gitu ya, min 6 dikalikan 1, min 6, kemudian min 6 kalau ditambah 1 itu min 5. Kalau gitu setelah itu kita tuliskan. Jadi di sini kita tuliskan, depannya kita tulis 3x min 6 juga 3x plus 1 itu sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan A-nya. A-nya di sini 3 ya. Sudah kita bagi sama 3. Manakah dari dua ini dan ini yang bisa dibagi 3? Yang bisa dibagi 3 itu yang 3x min 6. Maka itu kita bagi 3. Jadi di sini kita dapat x min 2. Yang ini tetap 3x plus 1 sama dengan 0. Maka yang ini saya punya x min 2 sama dengan 0. X-nya ketemu sama dengan pindah ruas 2. Yang ini 3x plus 1 sama dengan 0. 3x-nya sama dengan min 1, x-nya ketemu min 1 per 3. Nah, ini adalah nilai x-nya. Oke, sekarang saya ke nomor 2. Pembuat 0 dari x kuadrat plus 2x min 4 adalah, gitu, pembuat 0. Maksudnya itu teman-teman disuruh mencari. Kalau ada x kuadrat plus 2x min 4 sama dengan 0, nah itu nilai x-nya berapa gitu. Nah, sama dengan yang nomor 1 tadi ya, kita coba dulu ini menggunakan pemfaktoran. Kita coba faktorkan. Langsung saja karena ini x-nya cuma 1 ya. Berapa yang dikalikan itu sama dengan min 4, kalau ditambah sama dengan 2. Kalau 2 sama 2, plus, ini minus, ini hasilnya 0 ya kalau ditambah. Berarti nggak bisa ya. Kemudian, kalau misalkan 4 sama 1, salah satunya saja, misalkan di sini min 4 sama 1. Itu kalau dikalikan min 4, tapi kalau ditambah, itu kan nggak bisa. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan pemfaktoran, kita akan menggunakan rumus saja. Oke, dengan menggunakan rumus, saya bisa dapatkan di sini x1,2 itu sama dengan min b. Kalau itu kita tulis A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 4. Min b, min 2 plus minus min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Min b, min 2 plus minus akar min 2 kuadrat dikurangi 4, 1 kali min 4. Gini ya, dibagi dengan 2 kali A-nya. A-nya yaitu 1. Oke. Di sini saya punya, saya geser dulu. Ini akan sama dengan min 2 plus minus akar min 2 kuadrat 4, kemudian min 4 dikalikan 1 min 4 dikalikan min 4 jadinya plus 16 gini ya, dibagi 2. Oke. Dari sini
kita punya min 2 plus minus akar 20 dibagi dengan 2. Nah, teman-teman harus mengakarkan 20 ini. Min 2 plus minus akar 20 itu bisa saya tuliskan 4 dikali 5. Ini dibagi 2. Jadinya min 2 plus minus akar dari 4, 2. Akar dari 5 nggak bisa. Akar 5-nya tetap di dalam. 5-nya tetap di dalam akar seperti ini. Kemudian kita bagi 2. Jadi di sini saya punya min 2 dibagi 2 itu min 1 plus minus 2 dibagi 2 juga 1 ya. Ini tinggal akar 5. Jadi dari sini saya punya X1-nya itu sama dengan min 1 plus akar 5. X2-nya itu sama dengan min 1 min akar 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Panjang persegi panjang 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Nah, misalkan saya punya variabel lebar persegi panjang itu saya misalkan namanya L. Nah, kemudian ada panjang. Panjang persegi panjang katanya 5 meter lebih panjang. Kalau lebarnya L, panjangnya itu 5 meter lebih panjang. 5 meter lebih berarti L ditambah 5. Nah, ini lebar dan panjangnya. Batas lebar agar luasnya lebih dari 36 meter kuadrat. Nah, agar luas. Sekarang ke rumus luas. Luasnya itu maunya lebih besar dari 36. Rumusnya luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu L plus 5. Lebarnya itu L. Nah, ini harus lebih besar dari 36. Kita mau menjadikan ini jadi pertidaksamaan ya, kuadrat. Jadi di sini kita boleh mengalikan L sama L. L kuadrat ditambah 5L. Kemudian pindahkan 36-nya. Min 36 lebih besar 0. Gitu, dari sini kita akan coba pemfaktoran. Cari dua bilangan. Ya, ini kita buat sama dengan 0 dulu, nggak apa-apa. Cari dua bilangan, kalau dikalikan itu sama dengan min 36, dan kalau ditambah itu sama dengan 5. Oke, 36 itu ada 36 dikalikan 1, kemudian 2 dikali 18. Kemudian ada 3 dikalikan 12. Kemudian ada 4 dikalikan 9 sama 6 dikalikan 6. Nah, manakah yang cocok? Yang selisihnya itu kira-kira bisa 5. Oh, yang cocok adalah 4 sama 9. Karena itu plus, maka yang min itu adalah yang lebih kecil, yaitu yang min 4. Jadi di sini saya bisa menuliskan L min 4, yang ini L plus 9. Yang ini L min 4 sama dengan 0, L-nya ketemunya 4. Yang di sini L plus 9 itu sama dengan 0, L-nya itu min 9. Gitu, kita buat garis bilangan. Ya, ini min 9. Ininya lubang ya, karena lebih dari saja, tidak ada sama dengannya. Kemudian yang di sini 4. Oke, karena ini lebih dari, teman-teman ingat bahwa arahnya ke sana, keluar. Nah, ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu, ya, kalau kita menuliskan berdasarkan melihat pertidaksamaannya saja, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 9 atau X lebih besar dari 4. Nah, kita kembalikan lagi tapi ke soalnya. Soalnya di sini adalah yang ditanyakan adalah batas lebar agar luasnya lebih dari 36 meter kuadrat. Nah, teman-teman ingat bahwa lebar itu kan tidak mungkin nilainya negatif. Pasti ukuran, yang namanya ukuran itu lebih besar dari 0. Gitu kan? Nilai itu harus positif. Jadi yang merupakan solusi dari jawaban soal ini adalah yang X lebih besar 4. Kalau yang ini tidak memenuhi.
Nah, sekarang kita akan ke latihan soal 3. Di sini saya punya soal yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Nah, yang pertama di sini ada persamaan nilai mutlak. Kalau ada nilai mutlak dari x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 2, kita akan mencari solusinya. Ingat teman-teman, nilai mutlak itu nilainya kalau sama dengan, dia akan sama dengan positifnya dan dia juga akan sama dengan negatifnya. Jadi di sini saya akan mengerjakan yang sama dengan positifnya dulu. X kuadrat min 3x plus 2. Ini sama dengan 2. Kemudian ada yang sama dengan negatifnya. X kuadrat min 3x plus 2. Ini akan sama dengan yang negatif. Min 2. Seperti ini. Oke, kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. X kuadrat min 3x pindah ruas habis ya. 2 min 2. 0. Nah, dari sini sama-sama punya x. X-nya bisa kita keluarkan. Ini x min 3 sama dengan 0. Yang ini x sama dengan 0, yang ini x sama dengan 3. Oke, setelah itu yang di sini x kuadrat min 3x pindah ruas plus 4 ya. Itu sama dengan 0. Nah, di sini kita coba pakai pemfaktoran terlebih dahulu. Apakah ada suatu bilangan ya, ketika kita masukkan ini perkaliannya sama dengan 4, kemudian penjumlahannya sama dengan min 3. Apakah ada 1 sama 4, 2 sama 2? Karena ini positif, jawabannya kalau nggak min-min ya plus-plus gitu kan ya. Masalahnya di sini kita nggak bisa membuat yang seperti itu. Jadi di sini kita coba menggunakan rumus kuadrat. Kita akan coba terlebih dahulu. 1, 2. Oke. A-nya di sini 1. B-nya itu min 3. Kemudian C-nya di sini 4. Oke. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A. Ini sama dengan min B, min 3, jadinya 3 plus minus akar B kuadrat min 3 dikuadratkan, min 4, A-nya 1, C-nya 4. Oke, ini 2 dikalikan 1. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ini 3 plus minus akar 9 dikurangi 16. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu aja. 9 dikurangi 16 itu kan nggak bisa ya. Hasilnya kan negatif ini nanti. Ini sama dengan akar 9 dikurangi 16 min 7. Gitu ya. Akar dari min 7 ini nggak bisa. Karena yang di dalam akar itu harus positif. Karena di sini nggak bisa, berarti yang ini tidak ada solusinya. Gitu. Karena ini nggak ada solusinya, maka jawabannya hanya, kalau kita tuliskan HP-nya adalah 0 sama 3 saja. Gitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Di sini saya punya mutlak dari 2x min 1 lebih besar dari mutlak x plus 1. Nah, ingat kemarin kalau ada mutlak sama mutlak ya, agar mutlaknya hilang, teman-teman bisa mengkuadratkan soal ini. Jadi yang kiri dikuadratkan, yang kanan dikuadratkan biar mutlaknya hilang. Itu sama saja dengan teman-teman mengkuadratkan dalam bentuk kurung, ini langsung hilang. 2x min 1 kuadrat lebih besar dari x plus 1 kuadrat, seperti ini. Ini tinggal dikuadratkan ya. 2x min 1 dikuadratkan. Teman-teman bisa pakai manual, tapi saya akan jawab langsung saja ini ya. Ini sama dengan 4x kuadrat, kemudian min 4x plus 1. Sedangkan yang di sebelah kiri sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Teman-teman bisa menggunakan rumus A plus B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat plus 2AB
plus B kuadrat. Nah, bisa pakai rumus ini langsung. Jadi saya dapatnya seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ruas yang kanan. Semuanya kita pindah ke kiri. Ini ada X kuadrat, berarti kita kurangi ya. 4 dikurangi 1, 3X kuadrat. Kemudian ini min 4, kalau pindah ruas min 2, ini jadi min 6X ya. Kemudian ini ada plus 1, pindah ruas, habis. Nah, oke, sekarang sudah jadi bentuk umumnya pertidaksamaan kuadrat. Lalu sama-sama punya X, kemudian 3 sama 6, 3-nya bisa saya keluarkan. 3X, yang ini tinggal X, kemudian yang ini min 2. Besar dari sama dengan dulu ya. Sama dengan 0. Yang di sini 3X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kemudian yang X min 2 itu sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Buat garis bilangannya. Di sini 0. Ya, kemudian yang di sini 2. Oke, kalau sudah tandanya tadi lebih dari sama dengan. Oke, ada sama dengannya, berarti ini full kan? Lebih dari arahnya ke sana. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga yang sebelah sana dulu, yang kiri dulu. X-nya itu kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan ya. X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya.